Sahabat dan kekasih Tuhan, Shalom, selamat malam. Mari malam hari ini senang sekali kita bisa bersama-sama untuk memuji, menyembah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini di mana saja Engkau berada, boleh mengikuti acara ini dengan setia. Mari siapkan hati, siapkan tubuh, jiwa, dan roh untuk menyembah di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya ada kebaikan Tuhan yang akan dinyatakan malam hari ini. Sebelum kita memulai, saya mengajak kita untuk masuk di dalam doa. Sama-sama tundukkan kepala, kita akan bersatu hati berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kami. Ada berkat, penyertaan dan pembelaan Tuhan yang kami alami sepanjang minggu ini. Tuhan, Kau begitu baik. Kami boleh menikmati berkat Tuhan, kesehatan, kekuatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada masing-masing kami. Malam hari ini kembali kami datang untuk mengucap syukur, untuk menyembah Tuhan dengan penuh kerinduan di dalam hati kami. Kami percaya Tuhan, apapun yang sedang kami hadapi hari-hari ini, Engkau mengetahui, Engkau melihat, dan Engkau ikut merasakan apa yang sedang kami hadapi. Oleh sebab itu malam hari ini Bapa, kami membuka hati kami lebar-lebar. Kami izinkan kuasa Roh-Mu bekerja lebih lagi di dalam pribadi kami. Biar Engkau yang melawat setiap kami. Yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Malam hari ini biarlah kerinduan hati kami untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Engkau boleh memberkati kerinduan kami. Mari Bapa, nyatakan pribadi-Mu, nyatakan isi hati-Mu kepada setiap kami. Kami percaya Engkau bekerja dan menjamah setiap pribadi dengan lebih lagi daripada hari-hari sebelumnya. Dan biarlah malam hari ini Engkau temukan setiap pribadi yang sungguh memiliki kerinduan, yang sungguh mengasihi Tuhan, sehingga dengan setia mengikuti acara doa malam ini. Biarlah berkat-Mu turun atas setiap kami Bapa. Dan malam hari ini tidak ada yang lain yang patut kami sembah. Tidak ada yang lain yang patut kami puji selain nama Yesus. Nama yang ajaib, nama yang penuh kuasa, nama yang sanggup menolong setiap pribadi malam hari. Terima kasih Bapa, biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan dan kebesaran kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, penolong kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Karena Tuhan itu setia. Tuhan itu juru selamat kita. Mari dengan segenap hati dan penuh dengan kerinduan kita naikkan pujian kita. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagi
biar penyembahan kami Tuhan malam hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Dengan kesungguhan hati, dengan penuh kerinduan kami datang. Kami menyembah Tuhan Sang Raja. Kami agungkan nama-Mu, Yesus. Tidak ada nama yang lain yang sanggup menolong setiap kami malam hari selain nama Yesus, nama yang ajaib, nama yang penuh kuasa, Juru Selamat kami. Haleluya. Biar kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Puaskan dahaga jiwa kami, penuhi dengan Roh-Mu, mengalir, memenuhi hidup kami. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, sebab ada Tuhan yang hidup, ada Tuhan yang sanggup menolong setiap kami. Kiarabata syarala barabata karala barabata karala barabata. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Mari buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Percayalah apa yang kau doakan malam hari. Pergumulan-pergumulan yang sedang kau hadap, kesesakan yang sedang kau alami malam hari. Jangan pikul, jangan tanggung dengan kekuatanmu sendiri. Datang dan serahkan kepada Tuhan. Sebab Dialah satu-satunya yang sanggup menolong engkau dan saya. Mari datang dan penuhi undangannya.
dan berbeban berat. Sebab Dia akan memberikan kelegaan kepada setiap kita malam hari. Percayalah Bapak Ibu, jangan pernah andalkan kekuatan manusia. Dengan kekuatanmu kau tidak mungkin sanggup. Tetapi ada Tuhan yang hidup. Ada Tuhan Yesus yang tahu persis apa yang sedang kau alami. Dia bukan hanya melihat, Dia bukan saja mengetahui apa yang sedang kau alami, tetapi malam hari ini Dia menghampiri setiap kita untuk mengulurkan tangannya dan menolong engkau dan saya. Kiara mata syadara mata karala barabata syadara labana. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang kasih-Nya, kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan dengan kesungguhan hati. Nyanyikan pujian ini sebagai doamu di hadapan Tuhan. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku. Engkau yang takut, engkau yang khawatir, nyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hati.
seruan doa kami. Bahkan mungkin semuanya itu belum terucap melalui bibir kami. Engkau menyelidiki hati kami. Engkau menampung tiap tetes air mata kami. Kami sungguh percaya Engkau begitu dekat dengan kami. Saat kami panggil nama-Mu Yesus, Engkau hadir. Engkau melihat dan Engkau mengulurkan tangan untuk menolong setiap kami. Syarabata karala barabata shikarala barabara ya saudara labo. Haleluya. Ya lama ya saudaramu. Hari ini naikkan doa pergumulanmu di hadapan Tuhan. Setiap kekhawatiran dan ketakutan malam hari ini nyatakan di hadapan Tuhan. Apapun itu yang sedang kau hadapi, percayalah Yesus itu Tuhan yang setia. Dan biarlah malam hari ini kau jumpai Dia secara pribadi, menyatakan isi hatimu kepada Tuhan. Percayalah apa yang Dia kerjakan malam hari ini, semuanya mendatangkan kebaikan untuk engkau dan saya. Kiarabata syandara bata karala barabata syarala barabata. Persoalan keluarga, masalah keuangan, masalah pekerjaan, pelayanan. Percaya Tuhan sanggup menolong engkau dan saya. Mungkin ada yang sedang berusaha untuk menjual aset. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti bekerja dengan caranya yang ajaib. Bukan dengan cara kita. Bukan dengan cara-cara manusia. Mungkin kau sudah berusaha dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatan. Percayalah malam hari ini Tuhan buka jalan. Tuhan sanggup bekerja melalui cara dan waktunya Tuhan. Semuanya tidak bisa kita bayangkan dan kita pikirkan, karena Dia terlalu ajaib. Biarlah imanmu muncul di tengah-tengah kesukaran, kesulitan dan pergumulan. Kau tetap percaya, kau tetap berharap kepada Tuhan, bukan yang lain. Malam hari ini adalah waktunya Tuhan untuk bekerja di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap kesesakan, penderitaan, kesakitan sekalipun. Tuhan ada dan Dia tidak meninggalkan kita. Melalui rangkaian peristiwa, dan biarlah ada satu pelajaran yang kita tarik. Semuanya Tuhan ingin setiap kita untuk datang mendekat, semakin dekat, semakin intim dengan Tuhan. Dan percayalah di dalam setiap kesukaran, di dalam setiap penderitaan, ada satu pelajaran hidup yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupanmu dan kehidupan saya. Kami rindu Kau berbicara kepada setiap kami malam hari ini Tuhan. Kau sanggup berbicara melalui apa saja. Bahkan ketika firman Tuhan disampaikan, kami pun percaya. Inilah saatnya Tuhan Kau berbicara kepada setiap kami telinga yang mendengar. Kau bisa berbicara melalui sahabat kami yang meneguhkan kami.
apa saja. Dan biarlah malam hari ini kami membuka hati kami lebar-lebar. Kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sebab kami tahu di luar Tuhan kami tidak sanggup, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti Maria Tuhan, kami mau duduk diam mendengar firman-Mu. Banyak yang sudah kami tahu tentang firman-Mu. Tetapi satu hal yang Tuhan ingin kita semua kerjakan. Kita mau melakukan apa yang menjadi firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini kami percaya bukan kebetulan kami bisa mengikuti doa malam ini. Karena kami tahu Tuhan punya rencana yang ajaib, Tuhan punya rencana yang besar buat setiap kami. Tidak ada alasan bagi kami untuk putus pengharapan. Tapi kami tetap percaya dan berharap hanya kepada Tuhan. Selagi kami masih hidup, ada banyak cara bagi Tuhan untuk menolong setiap kami. Berbicaralah Bapa melalui Roh Kudus, ingatkan kami, tegur kami, hiburkan kami melalui firman-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu dan kami melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami terima, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat penolong kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi, biarlah damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal itu turun atas setiap kita pada malam hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan belajar bersama-sama malam hari ini di dalam pembelajaran firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes pasal yang ke-5. Ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-18, tapi tidak semua seluruh ayat kita baca malam hari ini. Saya akan ambil poin-poinnya saja. Mungkin banyak di antara kita yang sudah hafal betul dengan kisah tentang penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Saya akan bacakan di dalam ayat yang pertama dari Yohanes pasal yang ke-5. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Jadi tujuan Yesus berangkat adalah untuk merayakan hari raya orang Yahudi. Kemudian ayat yang kedua, di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang-orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Jadi ayat ini menceritakan kepada setiap kita bahwa tujuan Yesus ke Yerusalem tidak lain dan tidak bukan adalah untuk merayakan hari raya di Yerusalem. Tetapi ketika Yesus memasuki kota Yerusalem di dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam. Saya ingat pada beberapa tahun yang lalu ketika kami diberikan kesempatan untuk ke Israel, kita sempat datang di kolam Bethesda ini, satu kolam yang tidak begitu besar, tetapi ketika saya melihat dari kolam itu, hati saya teringat, tersentuh dengan bagaimana Tuhan itu begitu mengasihi
dari orang yang sakit 38 tahun lamanya ini, ya. 38 tahun lamanya sakit itu adalah waktu yang tidak mudah, ya. Tentunya adalah satu keadaan yang menjadikan seseorang itu begitu putus asa, ya. Bukan 1-2 jam menunggu, tetapi 38 tahun, 38 kali Natal atau Paskah dia tidak bisa merayakan di rumah ibadah atau di bait Allah, tetapi dia tinggal di kolam Bethesda itu. Satu peristiwa atau satu pelajaran yang kita ambil dari orang yang sakit ini, ya. Di tahun ke-38 dia tidak pulang ke rumahnya atau dia tidak putus asa. Dia tetap tinggal di kolam Bethesda untuk ada satu harapan di dalam hatinya. Ketika malaikat turun di kolam itu, ya, ketika malaikat itu turun, kemudian malaikat ini menggoncangkan air kolam ini, dan orang yang pertama kali masuk di dalam kolam ini, maka apapun penyakitnya, maka itu akan menjadi sembuh. Kolam Bethesda adalah menjadi sumber pengharapan dari orang yang sakit ini. Di situ dikatakan ada bermacam-macam orang sakit, yaitu orang buta, orang timpang, dan orang lumpuh. Sebab mereka berharap, kapan itu waktunya? Tidak ada yang tahu. Sewaktu-waktu, penantian yang begitu panjang, yang begitu melelahkan, yang begitu membuat orang putus asa, ya. Sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan, ya kapan waktunya nggak ada yang tahu. Tetapi mereka kepingin sembuh, jadi mereka tinggal di kolam Bethesda itu, kolam Bethesda. Kemudian ayat yang ke-5 di situ diceritakan, di situ ada orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Dan kabar gembiranya ada di ayat yang ke-6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, perhatikan reaksi dari Tuhan kepada orang yang sakit ini. Yesus melihat, mungkin ada orang banyak lalu lalang di tempat itu, tetapi tidak ada seorang pun yang mau melihat, yang mau peduli, yang mau memperhatikan dari orang yang sakit lumpuh ini, ya. Tetapi ketika Yesus melihat orang itu berbaring, ada perhatian khusus dari Tuhan. Malam hari ini, ya, jangan kita putus asa dengan keadaan kita, karena Alkitab mencatat Yesus melihat orang itu. Yesus melihat keadaan kita. Yesus peduli dengan kita semua. Yesus memperhatikan apa yang sedang kita alami. Dan karena ia tahu, ya, bukan cuma melihat, tetapi karena kemahatauan Yesus, dia tahu detail-detailnya, sejarahnya, apa yang sedang dia alami, penderitaan apa yang sedang dia rasakan. Yesus tahu. Demikian juga malam hari ini Yesus tahu apa yang sedang kita alami. Mungkin kita berusaha untuk menyembunyikan peristiwa atau keadaan yang sedang kita alami dari orang-orang yang kita kasihi. Kita tutup rapat-rapat, kita berusaha sembunyikan dari semua orang. Tetapi malam hari ini Yesus tahu apa yang sedang kita alami. Dan bukan cuma itu saja, bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Periodenya Tuhan tahu seberapa lama dia menantikan, seberapa lama dia menderita sakit penyakit itu. Tuhan tahu, ya. Maka karena dia tahu, dia berkata, dia berfirman, dia melepaskan firman. Berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Malam hari ini Tuhan Yesus, Tuhan yang sama, menawarkan kepada setiap kita, berkata, melepaskan firman kepada setiap kita. Maukah engkau dan saya disembuhkan? Mungkin kita sedang gak sakit, tetapi ekonomi kita sakit.
Yesus bertanya kepada engkau dan saya, maukah engkau sembuh? Mungkin malam hari ini bukan keuanganmu yang sedang sakit, tetapi keluargamu sedang sakit. Yesus berkata, melepaskan firman kepada engkau dan saya, maukah engkau sembuh? Maukah keluargamu disembuhkan? Dan mungkin malam hari ini ada yang sedang terbaring sakit. Tuhan pun melepaskan firman, bertanya kepada setiap kita, maukah engkau sembuh? Ayat yang ke-7, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dengan kata lain, dia berkata, dia mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, tidak ada orang yang mau peduli dengan aku. Tidak ada seorang pun yang mau menurunkan aku ke kolam itu. Tidak ada seorang pun yang mau menolong di dalam kehidupanku. Kemudian, dan sementara aku menuju ke kolam itu, mungkin dia sedang berusaha, mungkin dengan bergulung-gulung. Dia berusaha dengan berbagai macam cara supaya dia bisa menjadi orang yang nomor 1 masuk ke dalam kolam itu. Tetapi apa yang terjadi? Orang lain sudah turun mendahului aku. Dengan kata lain, dalam satu kalimat saya mau rangkaikan perkataan dari orang ini adalah, sudah tidak ada harapan lagi. Tidak ada orang yang mau peduli. Dengan kekuatannya sendiri dia tidak ada harapan untuk bisa menerima mujizat itu. Harapannya menjadi hampa, harapannya menjadi kosong. Mungkin malam hari ini kita pun berkata, tidak ada yang mau menolong aku Tuhan. Tidak ada orang yang peduli dengan aku Tuhan. Aku seorang diri. Aku sengsara, aku menderita. Dan seakan-akan kita berkata kepada Tuhan malam hari ini, tidak ada harapan Tuhan. Kemudian ayat yang ke-8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Bapak Ibu, dari peristiwa ini kita belajar satu hal. Jangan pernah menyerah dengan keadaan. Jangan pernah menyerah dengan kondisi masalahmu, pergumulan. Orang ini 38 tahun lamanya dia tidak menyerah. Dan oleh sebab itu dia melihat, Yesus melihat dan berfirman kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Malam hari ini Tuhan yang sama. Dia berkata kepada saudara dan saya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Bangun imanmu, angkat persoalanmu dan berjalanlah. Ayat yang ke-9, pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Hati-hati dengan cara kita mendengar firman. Ketika Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Orang ini merespon. Ayat yang ke-9, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Ketika dia merespon firman Tuhan, merespon firman dari Yesus, bangun. Dia merespon dengan kesungguhan hati, dengan iman yang utuh. Maka pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Malam hari ini firman Tuhan dilepaskan untuk saudara dan saya. Bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah. Bangun imanmu. Bangun. Meskipun tidak ada alasan bagi kita untuk bisa berharap, untuk bisa bangkit. Tetapi mari kita responi firman Tuhan ini. Bangkit. Imanmu yang tadinya sudah putus asa, tidak berpengharapan malam hari ini. Yesus berkata, bangunlah, angkat tilammu dan percayalah pada saat itu juga
saat ini juga sembuhlah orang itu, sembuhlah iman, bangkitlah iman kita malam hari ini. Dan ketika orang ini sembuh, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Yang pertama yang Tuhan inginkan adalah merespon dari firman Tuhan ini. Ada banyak orang merespon firman itu dengan main-main, dengan tidak merespon dengan benar tentang firman Tuhan, yang tidak mempercayai firman Tuhan, yang berkata firman itu sudah usang. Oh, firman Tuhan itu tidak berlaku bagi persoalanku. Firman Tuhan tidak berlaku bagi masalahku. Malam hari ini dengar baik-baik. Buka telinga rohanimu. Tuhan melepaskan firman. Bangun, angkatlah tilammu dan berjalan. Kalau firman Tuhan sudah dilepaskan, bangun. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan biarlah imanmu malam hari ini juga merespon firman ini dengan segenap hati. Aku mau bangkit, aku mau bangun. Dan ketika kita merespon firman ini dengan benar, dengan segenap hati, maka Tuhan akan membuat mujizat. Yang tadinya kita berfokus, berpengharapan kepada kolam Bethesda dengan cara-cara manusia, dengan cara kekuatan kita sendiri. Satu hal yang Tuhan ingin katakan kepada setiap kita, Tuhan punya banyak cara untuk menolong engkau dan saya. Tidak harus lewat kolam Bethesda, tidak harus melewati goncangan dari air kolam Bethesda. Ketika firman Tuhan ini dilepaskan, maka sembuhlah orang ini. Dan ketika orang ini sembuh, maka dia mengangkat tilamnya dan berjalan, mentaati apa yang menjadi firman Tuhan. Tetapi hari itu hari Sabat. Ayat yang ke-10. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, garis bawahi, kata orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Ayat yang ke-11. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saking sukacitanya, saking happy-nya, dia tidak sempat kenalan dengan Tuhan. Dia tidak tahu siapa yang menyembuhkan dia. Ayat yang ke-12, mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ayat yang ke-13, tetapi orang yang baru sembuh itu, diulang sekali lagi, orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah orang banyak di tempat itu. Saudara, mungkin kita membaca peristiwa ini dengan sedikit menyalahkan dari orang yang sudah disembuhkan oleh Tuhan ini. Orang sudah disembuhkan dengan cara yang ajaib, tidak tahu balas budi, tidak kenal dengan Yesus, tidak kenal siapa yang menyembuhkan dia. Karena dia ditanya oleh orang Yahudi pada waktu itu, siapa yang menyuruh engkau? Dia menjawab, aku tidak tahu. Mungkin kita sedikit mengatakan orang ini orang yang tidak tahu membalas budi. Tetapi bukankah seringkali kita sama seperti orang yang sudah disembuhkan oleh Yesus ini? Kita bekerja, kita diberkati, kita sehat, kita mengalami damai sejahtera, pertolongan Tuhan dengan cara yang ajaib. Seringkali kita pun tidak tahu siapa yang memberkati kita, siapa yang memberikan kepada kita kesehatan, siapa yang memberikan kedamaian di tengah-tengah keluarga. Seringkali kita tidak tahu. Mungkin kita sedang menyalahkan orang ini. Ini orang gak tahu balas budi.
tidak kenal siapa itu Yesus. Tetapi seringkali kita pun menjadi orang yang sama seperti orang lumpuh ini. Kita tidak tahu. Kalau hari ini kita sehat, kita berkata, oh aku sering olahraga, aku sering minum vitamin dan lain sebagainya. Kita sering lupa. Sesungguhnya kesehatan kita adalah anugerah dari Tuhan Yesus. Kalau hari ini kita memiliki segala-galanya di dalam hidup ini, kita pun sering lupa bahwa semuanya itu datangnya dari Tuhan. Tetapi Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Dia tidak membiarkan orang ini terus berjalan dalam ketidaktahuan. Ayat yang ke-14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah. Lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Ayat yang ke-15, orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Kadangkala masalah, pergumulan, penderitaan, sakit penyakit adalah alat yang dipakai Tuhan untuk supaya kita bisa menceritakan, memuliakan nama Yesus di dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-15 ini menegaskan, orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi, kepada orang banyak, bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Jangan putus asa dengan masalahmu. Jangan pernah putus asa dengan pergumulanmu. Karena masalahmu, pergumulanmu membawa engkau untuk mempermuliakan nama Tuhan. Menceritakan kepada orang banyak bahwa Yesuslah yang menolong di dalam kehidupan saudara dan saya. Mari malam hari ini responi firman dengan benar. Jangan putus asa. Bangkit, kuatkan imanmu, angkat tilammu, dan berjalanlah. Ceritakan kepada orang di luar sana bahwa Yesuslah sumber mujizat kita. Mari malam hari ini saya mengajak untuk kita sama-sama berdoa. Apapun yang menjadi pergumulanmu, persoalanmu, jangan mudah menyerah. Orang ini sakit, orang ini lumpuh 38 tahun. Mungkin di antara kita belum sampai mengalami masalah, persoalan, pergumulan atau sakit sampai sedemikian lama. Tetapi orang ini tidak putus asa. Dia tetap tinggal di situ dan menaruh harapannya untuk mendapatkan kesembuhan. Ada upah bagi orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ada berkat yang Tuhan siapkan bagi orang yang percaya kepada Dia. Malam hari ini taruh harapanmu kepada Tuhan. Seperti orang ini percaya dan dia melihat mujizat dinyatakan. Tujuannya supaya dia bisa menceritakan kepada banyak orang tentang siapa yang menyembuhkan sakitnya. Malam hari ini siapkan hidupmu untuk menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Melalui pergumulanmu, melalui masalahmu, melalui sakit penyakitmu, kau akan menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib.
Mari andalkan Tuhan. Meskipun kadangkala seakan-akan kolam Bethesda itu memberikan harapan, tetapi sesungguhnya Tuhan bisa menolong kita dengan berbagai macam cara. Caranya yang terlalu ajaib tidak bisa kita mengerti dengan akal pikiran kita. Yang menjadi bagian kita adalah percayai firman-Nya. Percayai dengan segenap hatimu, maka kesembuhan itu akan menjadi bagianmu. Kesembuhan, mujizat, pertolongan, berkat Tuhan sudah siapkan untuk kau dan saya. Mari buka kedua tanganmu, responi firman. Engkau Tuhan jadi andalan kami. Engkau Tuhan satu-satunya sumber pengharapan kami. Di tengah-tengah kesesakan kami hampir putus pengharapan. Kami hampir menyerah. Kami hampir tidak kuat lagi melanjutkan perjalanan kami. Tetapi Tuhan melihat, Tuhan tahu, dan Tuhan menghampiri engkau dan saya malam hari ini. Dan Dia menawarkan satu perkataan sumber pengharapan bagi setiap kita. Maukah engkau sembuh? Bangunlah. Bangunlah. Angkat tilammu dan berjalanlah. Haleluya. Doakan. Doa dengan segenap hatimu. Pergumulanmu di hadapan Tuhan. Mungkin kau berkata, tidak ada seorang pun yang sanggup menolong. Tidak ada seorang pun yang peduli, Tuhan. Semua tembok sudah tertutup rapat. Tetapi dengar baik-baik. Ada jalan keluar di atas sana. Ada jalan keluar di dalam nama Yesus. Ya ramata syandara bata karala barabata syandara la barabata. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku
bahasa roh dengan kuat. Syarabata karala bata syadadadadada. Indarabata syadana maya se. Haleluya. Aku percaya. Ya lamaya sandarama. Haleluya. Haleluya. Ya ramaya sandarama. Ajaib kau Yesus, ajaib perbuatanmu, ajaib perbuatanmu. Haleluya. Sebab di dalam nama Yesus ada mujizat. Jalannya, langkahnya penuh dengan keajaiban. Mari malam hari ini jumpai dia. Jangan pernah tidak percaya. Kuatkan, teguhkan, bangkitkan imanmu. Percayai dia. Sikarapata syanara lamaya se. Syarabata karala barabata shikarala barabarabata syarala barabarabata shikarala barabarabata syarala barabarabaya se. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia segala perkara. Yes. Kuatkan, teguhkan hatimu, sebab Dia yang memberikan kekuatan. Amin. Kekuatan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Penolong yang selalu setia. Dia setia untuk menolong kita, memenuhi keperluanku. Tak pernah yang mengecewakan. Katakan Yesusku, Yesusku tak pernah gagal. Aminkan, aminkan. Segala perkara dapat
mengucap syukur malam hari ini Tuhan. Kami merespon firman-Mu dengan segenap hati kami. Kami percaya perbuatan ajaib Tuhan sudah siapkan untuk setiap kami malam hari ini. Kami mau mengalami mujizat Tuhan. Kami mau mengalami pengalaman-pengalaman baru bersama dengan Tuhan. Dan biarlah melalui mulut kami mau menceritakan perbuatan ajaib yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa, setiap doa-doa yang dinaikkan malam hari ini, pergumulan-pergumulan kami, Tuhan, Kau sudah mendengar doa-doa kami, dan kami percaya setiap langkah-Mu penuh dengan keajaiban. Oleh sebab itu kami sungguh percaya malam hari ini doa kami dijawab dan didengar oleh Tuhan. Dan setiap kami mengalami mujizat pertolongan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan yang limpah. Tidak ada alasan bagi kami untuk menyerah dengan persoalan. Tidak ada alasan bagi kami untuk putus asa dengan kehidupan. Sebab Tuhan, Engkau memberikan kekuatan bagi setiap kami untuk mendapatkan kekuatan dari tempat maha tinggi. Sehingga kami, Tuhan, boleh melewati setiap perkara bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, malam hari ini hiburkan yang susah, yang ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihinya. Roh Kudus, Engkau yang memberikan penghiburan yang sejati di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kesusahanmu, kesedihanmu ditutupi oleh damai dan sukacita dari surga. Oh haleluya, haleluya. Demikian juga orang-orang yang sedang sakit malam hari ini. Oh Tuhan, Kau jamah, Tuhan berikan kesembuhan dengan cara yang ajaib. Sebab kami menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang penuh mujizat. Dan nama-Mu Yesus adalah sumber segala mujizat. Kami percaya kesembuhan terjadi malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Baik yang sakit secara fisik maupun yang sakit secara ekonomi keuangan, kami berdoa Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga malam hari ini Tuhan, oh orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang sedang dilanda virus pandemi ini Tuhan. Oh ada berbagai macam mutasi dari virus ini yang lebih hebat, tetapi kami percaya kami punya Tuhan yang jauh lebih hebat daripada pandemi ini. Engkau sanggup menyembuhkan mereka yang sedang terpapar sakit COVID-19. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kesembuhan ini. Percaya mujizat kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya kuasanya tetap sama. Yang mampu menyembuhkan engkau pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Yang bergumul dengan keluarganya, yang bergumul dengan pekerjaannya, yang punya usaha, yang punya pabrik, yang bekerja, yang memulai usaha baru. Oh pekerjaan apapun yang sedang kami rintis, kami serahkan malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau sumber berkat, Engkau sumber segala berkat. Biarlah Engkau mencurahkan berkat-Mu malam hari ini. Di tengah-tengah kesulitan dan kesusahan, masa-masa yang sukar di akhir zaman ini, biarlah kami tetap fokus kepada Tuhan, bukan kepada hal-hal yang lahiriah. Mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kami percaya maka semuanya itu akan ditambahkan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh percaya Tuhan, pertolongan kami datangnya dari Tuhan. Terima kasih Bapa, semua doa-doa yang kami naikkan malam hari ini Tuhan menjawab dan Tuhan mendengar. Kami berdoa bagi negara kami, bangsa dan negara kami Indonesia. Berikan damai sejahtera-Mu turun atas negeri kami. Biarlah Tuhan mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan di dalam menjalankan pemerintahannya. Mereka boleh menjalankan tugas dan pekerjaannya dengan hati yang takut akan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati semua yang kami yang mengikuti acara live streaming ini, dimanapun mereka sedang berada. Tuhan Engkau yang menjamah mereka satu persatu. Demikian juga yang sedang onsite di tempat ini. Tuhan juga menghampiri dan memberkati kami satu persatu. Kami percaya Tuhan Engkau memperhitungkan kesetiaan kami, kesungguhan hati kami. Engkau yang mencatat, Engkau yang membalas dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Sekarang kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami perlu berkat Tuhan di dalam hidup. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dari Allah Roh Kudus yang selalu setia menyertai kami, membimbing kami dan memberkati kami. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus turun atas setiap kami malam hari, memberkati hidup, memberkati kesehatan, memberkati pekerjaan keluargamu. Apa saja yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Di bawahnya lah engkau terus naik dan terus naik, mengalami mujizat demi mujizat, sehingga dalam hidup orang boleh melihat ada berkat Tuhan yang dicurahkan. Terus engkau menceritakan dan memuliakan nama Tuhan seumur hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima berkat ini, nikmati di dalam kehidupanmu sepanjang hidupmu. Biar kebajikan dan kemurahan Tuhan saja yang mengikuti engkau seumur hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.